utamanya tanaman pangan, karena perubahan iklim sehingga terjadi jadwal tanam yang berubah. Akibatnya ini tentu berdampak pada hasil banjir di wilayah hilir. Ya, ini kemudian merusak empang masyarakat, perubahan kondisi air sungai yang sangat signifikan, yang berbeda pada musim kemarau dengan musim hujan. Di sungai pada saat musim hujan airnya banyak atau kebanyakan malah banjir. Pada saat musim kemarau airnya malah tidak ada atau kering. Terutama di masyarakat adat ini, itu kan kehidupan mereka dari persawahan. Itu rata-rata dari persawahan. Nah, dari persawahan ini yang paling menunjang adalah sungainya dulu. Kalau misalnya sungainya kering, mungkin persawahan yang ada di bantaran di sekitar sungai itu tidak mungkin bisa dikelola kalau dasnya ini tidak bisa dijaga. Jadi di dalam ini kan terutama di daerah adat di dalam ini itu kan salah satu larangan yang apalagi yang ditegakkan oleh hukum adat di dalam itu tidak boleh orang menggali sumur. Artinya apa? Karena tidak boleh menggali sumur, maka semua mata air ini memang harus penting untuk dijaga. Terkait das yang masuk ke wilayah adat itu ada 3 das. Yang pertama ada das Aparang, yang kedua adalah das Bontok, dan yang ketiga itu tersendiri di pusat masyarakat adat, yaitu das Rawa namanya. Forum Das, di mana harapan kita yang dihasilkan dari Forum Das ini itu kemudian dokumennya diintegrasikan dengan RT RW kabupaten. Pada saat kita melihat peraturan perundangan lebih tinggi, bahwa di situ mengamanahkan dalam peraturan gubernur. Dalam peraturan gubernur itu nomor 31 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Selatan nomor 10 tahun 2015 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, bahwa dokumen RP Das ditetapkan dengan keputusan gubernur. Awalnya, jadi data dulu mesti kuat ketika kita melakukan penyusunan, karena ini juga biasa kadang-kala di pertemuan pertama kita butuh data ini belum tuntas, kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Das ini kan kewenangan provinsi, sehingga setiap diskusi itu kan harus menghadirkan provinsi. Sementara kita tahu bahwa jarak antara Kabupaten Bulukumba dengan provinsi ini kan cukup jauh. Hubungannya antara hulu, tengah, hilir. Nah, orang di hulu malah dia mengusulkan, wah bagaimana kalau semua lahan yang terbuka itu ditanami, misalnya pohon. Bahkan dia bilang, saya siap membantu mencarikan bibit, misalnya kemiri, karena kemiri kan tidak dimakan hama, babi misalnya, atau monyet. Nah, itu bisa membantu bagaimana menjaga tutupan lahan di daerah hulu. Sekalipun hak milik masyarakat itu lahan tersebut ada mata air,
Akan tetapi di 50 meter, di sekitar 50 meter dari mata air itu tidak boleh sembarangan ditebang, sekalipun itu arah hikmah masyarakat. Berbicara DAS ternyata berbicara tentang segala sektor yang terkait dengan masyarakat yang berada di daerah aliran sungai, sehingga mata saya terbuka. Dengan adanya program ini saya terbuka, bukan hanya tadi saya berbicara tentang penyakit, tetapi bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di daerah DAS. Misalnya bagaimana masyarakat yang stunting, anak-anak yang stunting, kemudian kepemilikan jaminan sosial untuk masyarakat di daerah sekitar aliran sungai, sehingga kemarin pun saya berbicara di kantor bagaimana nanti kita memetakan program-program kita yang ada di Dinas Kesehatan dengan daerah aliran sungai ini. Misalnya desa-desa apa saja yang ada di Aparang, desa-desa apa saja yang ada di Bahunto, di Rawa. Walaupun saya di Aparan, tapi ketika kita berbicara kesehatan menyangkut ketiga DAS ini, kemudian misalnya kita konsen di stunting, nanti ini saya sudah bicarakan kemarin di kantor, kita mau lihat desa-desa lokus stunting itu ada tidak yang beririsan dengan DAS ini. Ketika ada beririsan kan kita enak, satu kali sama-sama sudah kita lihat stuntingnya, kemudian kita lihat juga dengan bagaimana kondisi masyarakat sekitar DAS. Pelibatan itu ada, karena di dalam tim pun kita libatkan kelompok-kelompok yang concern terhadap kesetaraan gender, ada juga teman-teman disabilitas yang terlibat, termasuk masyarakat adat. Dengan adanya dokumen ini menjadi acuan. Bagaimana sebenarnya saya berpikir kehidupan yang ada di sungai itu dan masyarakat yang ada di sekitar sungai itu bisa terselamatkan dengan melakukan intervensi bukan hanya di hilirnya, tetapi kita mulai di hulu. Selama ini kan selalu kita lihat hilirnya, padahal sebenarnya permasalahan kita harus lihat mulai dari hulu sampai hilir. Nah, di program ini kan kita mengkaji semua itu, sehingga memang banyak informasi yang kita peroleh yang bisa kita jadikan bahan dalam pengambilan kebijakan yang bisa dijadikan dasar dalam melakukan intervensi maupun program-program. Rencana pengelolaan DAS itu ya sebenarnya sangat berkait dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten melalui rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi saya pikir tidak ada kesulitan untuk melakukan internalisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Jangan sampai kita mewariskan air mata kepada anak cucu kita. Kita harus berusaha mewariskan mata air supaya anak cucu kita nanti ketawa, bukan menangis, dan dia bisa lebih bahagia lagi daripada yang kita alami hari ini.